Selamat pagi semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih sudah setia mengikuti Postpreneur kita. Hari ini Postpreneur kita di Kamis 6 November 2025. Hari ini Postpreneur kita memasuki episode yang ke-152. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Pak Trendy Dwi Anugrah. Beliau adalah dari Chief Operation and Business Development Kira. Eh, Beliau akan membahas buat teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi kita nih. Ini pilihannya kalau materinya Pak Trendy hari ini menarik nih ya. Mau masuk ke digital atau jatuh ke bawah. Gitu. Pilihannya cuma dua, ke atas atau ke bawah. Ke atas tuh lewat digital, atau atau ke bawah nih, ada jadi kolaps gitu ya. Nah, karena eranya sekarang era digital, kita nggak bisa kabur gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti disimak pemaparan dari Pak Trendy, tips dan triknya bagaimana menyiasati era digital ini untuk transformasi bisnisnya teman-teman, baik BUMDes, UMKM, koperasi, ya, supaya bisa survive. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara Postpreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, dan seperti biasa bersama dengan saya ini sudah hadir Pak Joni Eka Putra sebagai VP eh, dari PT Pos Indonesia, Corporate Marketing dari PT Pos Indonesia, Pak Joni Eka Putra. Pak Joni, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Riki. Wah, luar biasa. Pak Joni boleh dibuka Postpreneur kita hari ini, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Riki, rekan saya untuk mengadakan acara ini. Yang saya hormati Mas Trendy Dwi Anugrah Gusti yang sudah bergabung tengah-tengah kita. Beliau adalah Direktur Operation ya dan Development di Kera. Luar biasa, beliau sudah saya melihat sudah sering banget ya mengisi acara webinar terutama untuk promosi bisnis dengan Go Digital. Nanti kita akan mendengarkan paparan beliau kepada kita semuanya. Mas Trendy, kami sudah mengadakan kita acara ini sudah 152 kali, Mas. Sudah hampir 3 tahun lebih ya. Setiap pekan sekali pada 3 tahun pertama. Kemudian kita buat 2 minggu, 2 pekan sekali dengan menghadirkan para narasumber yang ya qualified lah ya, yang paham dengan bidangnya. Kita pernah tentang digital marketing, tentang ekspor, tentang kaitan dengan membuat konten, TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads, dan membuat Google My Business, dan sebagainya banyak. Dan bisa dilihat di rekaman YouTube kita di Postpreneur dan YouTube di IAK Logistik. Pos Indonesia mengadakan acara ini bertujuan untuk memberikan literasi bisnis kepada para pelaku usaha, BUMDes, koperasi, desa, UMKM, maupun para mahasiswa. Tujuannya adalah untuk memberikan akses informasi atau hal skill-skill terkait dengan support atau ke bisnis. Nah, teman-teman bisa kita masuk dalam komunitas di Postpreneur gitu. Dan kita punya grup banyak, ada sekitar 26 grup ya, kaitan dengan kegiatan acara kita ini. Setiap tema mungkin preferensinya beda-beda ya. Para peserta ada yang suka ekspor, ada suka digital marketing, ada suka konten, dan memang tujuannya itu untuk mengumpul semua para narasumber. Nah, tema kali ini penting banget nih buat teman-teman para UMKM, bagaimana transformasi bisnis dari untuk usaha kita agar go digital atau go down ya. Dan PT Pos Indonesia juga memperkenalkan 2 produk digital kita yaitu Pos Aja dan Pos P. Bisa 2 platform ini bisa di-download di Play Store. Kalau Pos Aja lah untuk layanan kurir, tujuannya untuk permintaan pick up, kiriman, mengecek tarif, kemudian bisa tracking kiriman. Itu Pos Aja bisa di-download di Play Store.
Kemudian juga Postpay itu layanan digital kita untuk layanan keuangan. Layanan keuangan bisa bayar-bayar, bisa tagihan apapun ya, listrik, beli beli token listrik, kemudian bayar asuransi, bayar pulsa dan sebagainya. Beli 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 pulsa maksud saya. Tentunya platform ini berguna bagi para UMKM dan teman-teman juga, para UMKM juga bisa download Pos Aja UMKM. Itu bisa untuk upload produk-produk dan bisa share dan langsung ke connect ke kurirnya ya, kurir Pos Indonesia. Nah, setelah nanti Mas Trendy sampaikan, nanti di akhir Pak Riki akan paparkan juga peluang usaha agen pos. Ini terkait juga dengan bagian koperasi desa ya yang ingin bergabung untuk untuk melayani layanan kurir di loket atau di kantor koperasi desa itu bisa. Atau selain koperasi bisa UMKM, bisa BUMDes juga bisa. Nanti Pak Riki akan paparkan bagaimana peluang usaha ini saat ini sangat menjanjikan. Kita istilahnya double cuan ini Pak Riki ini. Double jual produk dapat, dari fee untuk ibadah jasa agen pos juga dapat. Oke, sudah nggak sabar lagi kita dengarkan dari paparan Pak Trendy ini, Mas Trendy ini. Simak sampai akhir. Terima kasih Mas Trendy sekali lagi atas kehadirannya. Nanti kita dengarkan paparan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyaksikan pemaparan dari Pak Trendy, kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia, bagaimana transformasi bisnis yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika,
dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Suaranya masih di mute, Pak Riki. Punten. Sorry. Ya, kita sudah saksikan bersama bagaimana PT Pos Indonesia bertransformasi. Sekarang sudah tersedia begitu banyak beragam layanan, gitu ya. Dari mulai pembayaran tagihan, pengiriman surat dan paket, bahkan sampai pengiriman uang, gitu ya. Semua bisa dilakukan. Bahkan sekarang PT Pos juga sudah melayani untuk fulfillment. Jadi buat teman-teman yang butuh gudang ya, jualan online, ini bisa menghubungi PT Pos Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kami janjikan di awal, hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan digital, gitu ya, buat teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi, bahkan teman-teman mahasiswa untuk bisa menjadi entrepreneur. Pilihannya go digital or go down. Nah, kita sudah kedatangan tamu Pak Trendy. Selamat siang Pak Trendy. Siang, Pak Riki. Ah, Terima kasih Pak buat waktunya yang sudah berkenan hadir, membagi sedikit ilmunya buat kita semua. Siapa? Aduh, saya juga terima kasih ini sudah diundang untuk ikut
isi Halo. sesi ini. Terima kasih Mas. Oke, tanpa membuang waktu, Pak Trendi, kami persilakan untuk sharing ilmunya, Pak. Oh ya, sedikit informasi buat teman-teman semua, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau suaranya masih kami mute ya, untuk mencegah adanya suara-suara sumbang nanti ketika Pak Trendi sedang memaparkan materi. Tapi nanti di akhir acara kita akan buka mic-nya, kita akan buka sesi tanya jawab. Gitu. Pastikan menyimak pemaparan Pak Trendi sampai akhir dan kita bisa bertanya, kita kulik-kulik nanti di akhir acara. Oke, silakan Pak Trendi. Baik, terima kasih Pak Riki, Pak Joni untuk waktunya nih. Saya kebetulan di sesi episode 152 ya. Wah, udah banyak ternyata. Baik Pak, izin saya sedikit cerita dulu sebelum saya masuk ke sesi saya. Saya tuh pernah mendampingi satu UMKM gitu ya, makanan ringan di Garut. Produknya itu enak banget. Dia keripik singkong khas daerah, tapi tiap akhir bulan pemiliknya tuh selalu bilang, Pak jualan saya rame tapi kok nggak ngumpul gitu uangnya. Itu tuh masalahnya bukan di penjualan tapi di sistemnya. Semuanya dicatatnya manual, uang tunainya nyampur antara pribadi sama pelanggan juga yang belum bayar dianggapnya udah bayar. Jadi setiap transaksinya tuh butuh 5 sampai 10 menit karena masih pakai nota manual gitu. Dan saya tuh yakin UMKM yang ngalamin hal kayak gini tuh banyak gitu. Bahkan bisa kita lihat sendiri kalau kita berkunjung ke UMKM yang ada di sekitar kita tuh biasanya masih manual gitu. Eh, Bisnisnya jalan, uangnya nggak kelihatan karena data penjualannya dan keuangannya itu nggak nyatu gitu, semuanya terpisah-pisah gitu. Keuangan sendiri di spreadsheet atau di Excel, penjualannya sendiri. Nah, itu tuh bikin semuanya prosesnya jadi lebih lambat. Tapi begitu mereka pakai Kiera dan untuk penjualannya pakai Postpay, nah itu untuk transaksi digital. Semua transaksi itu langsung masuk ke sistem ERP, jadi lebih otomatis. Mereka bisa tahu setiap hari berapa uang masuk, berapa stok keluar, yang mana pelanggan yang sudah bayar dan yang belum. Setelah 3 bulan saya dampingi, biaya operasinya turun 25%, omsetnya naik 180% karena transaksinya jadi lebih cepat dan aman gitu. Jadi di sisi ini saya akan tunjukin gimana UMKM bisa mulai pakai sistem seperti itu. Cukup dari HP, tanpa butuh alat kasir yang mahal, termasuk cara menghubungkan pembayaran digital seperti Postpay, dan langsung pencatatannya penjualannya di ERP. Profit meledak itu bukan karena jumlahnya yang tambah banyak, tapi karena setiap rupiah yang masuk kini tercatat, terlacak, dan terkelola dengan benar gitu. Nah, saya pengen tahu dulu mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu boleh di chat apa sih satu kata yang di pikiran teman-teman ketika mendengar kata ERP. Boleh biar kita nggak satu arah nih, biar ada interaksi. Apa sih yang teman-teman dengar ketika kata ERP itu muncul? Atau bahkan belum tahu juga nanti saya coba jelaskan. Belum kenal, belum tahu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti cukup menggambarkan ya. Baik-baik. Saya mau mengenalkan revolusi bisnis buat teman-teman semua dengan sistem yang namanya ERP. Tujuannya mengintegrasikan proses, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan. Semua catatan bisnis ada di satu tempat, nggak perlu ribet buka-buka catatan lagi. Saya Trendy Dwi Anugrah Gusti, Chief Operational dan Development Bisnis di Kiera. Izin saya mulai pemaparannya. Sebelum kita mengenal ERP, kita harus tahu dulu tantangan bisnis di era modern ini. Jadi banyak dari kita yang mungkin pernah ngerasain data penjualannya ada spreadnya, tapi di beda-beda tempat. Laporan stoknya ada di gudang, data keuangannya dipegang sama staf akunting. Kondisi ini tuh kita nyebutnya data silo gitu. Efeknya sulit untuk kita ngelihat gambaran besar dari perusahaan dan prosesnya jadi lebih lambat gitu. Ditambah keputusan seringkali dibuat tanpa data yang lengkap. Jadinya kita hanya menggunakan data asumsi gitu, bukan data real. Dan beberapa perusahaan UMKM itu ngalamin hal-hal kayak gini gitu, data silo, datanya tersebar di mana-mana, akhirnya jadi kurang transparansi, semua prosesnya jadi lambat. Akhirnya pengambilan putusannya spekulatif.
yang harusnya di level manajerial itu pengambilan keputusannya itu berdasarkan data gitu. Nah, ketika teman-teman menghadapi itu, berarti teman-teman harus sudah mengenal yang namanya ERP. ERP adalah sebuah salah satu solusi terbaik untuk memanage bisnis Anda gitu. Eh, eh, Sebagai contoh, ada satu perusahaan lain yang saya hadapi karena ada tempatnya yang beda-beda gitu atau divisinya banyak, jadinya datanya tuh ngalirnya lambat. Stoknya ketika ada di gudang harus ditarik dulu, ditunggu dulu laporannya seperti apa. Itu butuh proses bisa sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Eh, Kemudian ketika ngambil lagi ke keuangan, datanya beda lagi karena mereka prosesnya manual satu-satu di setiap divisi yang berbeda-beda. Jadi eh, cara terbaik untuk memanage sebuah perusahaan ya menggunakan sistem ERP ini. Banyak orang yang menganggap ERP itu emang ribet perusahaan. Padahal tujuan ERP itu kita akan mencoret stigma ribet perusahaan, merubah menjadi ramai penjualan. Sedikit intermezzo ya. Jadi memahami ERP adalah Enterprise Resource Planning. Secara sederhana, ERP itu adalah sistem perangkat lunak yang diintegrasikan seluruh proses bisnis Anda ke dalam satu platform terpusat. Bayangin semua departemen dari keuangan sampai penjualan berjalan di dalam satu sistem yang terhubung dan itulah yang dilakukan ERP. Jadi poin paling mendasar dari ERP itu adalah integrasi. Karena integrasi adalah jantungnya ERP. Dan ERP itu bukan cuma tentang mengumpulkan data, tapi memastikan data tersebut mengalir secara otomatis gitu dari satu divisi ke divisi yang lainnya. Sehingga sistemnya jadi terpusat dan alur kerja kita juga jadi otomatis gitu. Nggak perlu lagi nungguin divisi A laporan, divisi B laporan, divisi C laporan. Semuanya sudah terkoneksi satu sama lain. Eh, Bapak-bapak atau ibu-ibu pemilik perusahaan cuma memonitor dari satu dashboard bisa tahu tuh karena datanya real, bahkan bisa ngambil keputusan juga dalam waktu yang singkat. UPS-nya atau unique selling point-nya dari ERP itu apa sih? Yaitu single source of truth gitu. Dengan ERP, perusahaan Anda jadi punya satu sumber. Gimana sumber itu tuh satu data dan satu versi. Jadinya, kelola dan monitoring itu lebih mudah untuk kita ngambil keputusan. Yang kedua, scalability. USB, USB yang kedua dari ERP itu adalah scalability. Jadi, kalau teman-teman sekarang masih merasa, kayaknya bisnis saya kecil ya, belum perlu ERP, enggak. Tenang, teman-teman masih bisa modular gitu. Jadi, sistemnya butuhnya apa dulu. Misalkan saat ini saya butuh eh, penjualan aja dulu deh gitu. Untuk kita monitor penjualan, itu bisa. Terus nanti seiring berkembangnya perusahaan, kayaknya udah butuh deh sistem monitoring karyawan atau HR itu bisa dimasukin. Terus semakin berkembang lagi, kita butuh CRM nih, Consumer Relation Management, bagaimana mengelola calon pelanggan hingga menjadi pelanggan itu ada di Customer Relation Management gitu. Yang ketiga tentu saja efisiensi dan produktivitas, sehingga eh, menghilangkan pekerjaan double, mempercepat proses dan koordinasi terpadu gitu. Nah, ini semua prosesnya bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena semuanya teman-teman hanya tinggal memonitor, hanya tinggal em, mengambil keputusan, koordinasinya juga sudah jelas. ERP membantu teman-teman dalam membuat SOP perusahaan gitu. Karena di ERP itu tuh isinya sudah SOP-SOP yang eh, ada di banyak perusahaan gitu. Dan kami sendiri sudah mengelola 10 perusahaan gitu. Mulai dari UMKM makanan, minuman, pabrik aspal, ada juga penggilingan beras. Nah, itu semua sudah kami bantu, dampingi sampai benar-benar autopilot gitu. Udah nggak perlu lagi kami dampingi. Mungkin izin saya kenalin dulu Kiara itu apa. Kiara itu sistem ERP yang sudah punya 13 modul, mulai dari inventory sampai pengadaan. Eh, Mulai inventory itu untuk pergudangannya, point of sales itu untuk penjualannya, CRM untuk mengenal lagi si
customernya atau pendekatan customernya. Jadi kalau teman-teman punya tim sales, dia bisa pakai CRM untuk mengakomodir permintaan-permintaan dari calon pelanggan. Manajemen aset itu untuk mengelola asetnya, dan gudang itu untuk mengelola gudangnya. Jadi kayak tadi penggilingan beras itu, perusahaan itu punya beberapa gudang karena dia seharinya itu 120 ton, jadi nggak cukup di satu gudang. eh, Dia maintenance dari sini, kemudian human resource itu untuk mengelola karyawan, mulai dari penggajian, absensi, payroll dan sebagainya itu ada di HR, kemudian akuntansi itu mulai dari eh, neraca neraca lajur, eh, jurnal umum, laba rugi itu ada di sini, sehingga semuanya real time dan semuanya terhubung tuh teman-teman. Sem- eh, Pada bidang CEO atau akuntansi hanya tinggal memonitor dari akuntansinya, sehingga semua laporannya tuh terpercaya gitu karena semuanya sudah saling terhubung, nggak perlu lagi minta-minta gitu. Kalau sistem manual tuh biasanya masih pakai bond, kemudian dimasukin lagi ke akuntansi, dicatat lagi manual, dan itu eh, rentan terhadap miss gitu. Tapi kalau pakai sistem ini, teman-teman akuntansi itu tinggal lihat, oh ini udah masuk, baik itu pengadaan, pesanan atau penjualan, dan produksi, itu semua tercatatnya di akuntansi. Termasuk depresiasi aset tuh yang kadang kita miss, kita tidak pernah menghitung depresiasi aset. Padahal depresiasi aset itu kalau kita hitung di akuntansi bisa kelihatan tuh kapan kita harus mulai memperbaharui aset kita, atau kapan kita harus mulai mengelola asetnya seperti maintenance atau apa. Dan kemudian pertanyaannya adalah siapa yang butuh ERP? Yang butuh ERP adalah ketika teman-teman sudah mulai lelah dengan manual atau sudah mulai padat gitu, semuanya tuh kayaknya berat banget. Seharian cuma ngurusin perusahaan. Tapi kalau teman-teman eh, menggunakan sistem, semuanya teman-teman hanya tinggal monitor aja di laporan teman-teman, entah itu di laptop, di HP, di tablet atau apapun, teman-teman sudah bisa memonitor di situ. Sudah menghilangkan proses-proses manual. Jadi siapa yang butuh ERP adalah bisnis yang sedang tumbuh pesat. Yang kedua, bisnis yang punya banyak cabang. Bisnis yang datanya tidak terintegrasi. Bisnis yang butuh laporan secara real time. Nah, jika teman-teman mengalami hal-hal ini, berarti teman-teman butuh ERP. Nah, itulah kenapa bisnis teman-teman kalau nggak digital itu akan merosot, karena teman-teman akan kesulitan ketika mengelola banyak cabang, akan kesulitan ketika datanya terintegrasi. Jadi, poin utamanya dari eh, go digital or go down itu adalah ketika teman-teman fokus di manual, akhirnya ada hal-hal sederhana yang jadi bikin mandek si perusahaan gitu. Ya contohnya kayak tadi lah yang di perusahaan makanan di Garut, dia tuh eh, memproses transaksi aja butuh 5 sampai 10 menit gitu. Padahal kalau semuanya sudah diefektivitaskan tuh bisa naik sampai 180% profitnya karena uangnya terpisah, apanya semuanya terpisah dan terlihat jelas. Ada juga studi kasus singkat, teman-teman, di sebuah bisnis F&B yang tadinya mengandalkan catatan manual, sering kehabisan stok bahan baku, dan ketika mau lihat laporan stok butuh waktu 3 hari karena mereka butuh rekap gitu. Awalnya dia punya 3 cabang. Ini perusahaannya, saya sebut aja lah restoran ramen ya. Dia kesulitan tuh menghitung profit. Setelah mengimplementasikan ERP, mereka bisa melacak stok secara otomatis dan mendapatkan laporan laba rugi instan gitu. Jadi manajernya bisa fokus pada inovasi menu yang awalnya dia cuma punya 10 menu, sekarang tuh mereka bisa 20 menu gitu. Karena mereka dengan santai bisa lihat, oh ini yang paling menarik buat para pelanggannya apa aja, menunya yang paling banyak dipesan apa aja. Jadi manajer-manajer itu udah bukan lagi fokus ke administratif gitu, tapi fokusnya pada inovasi. Ini contohnya bisa saya skip ya. Jadi sebelum ERP, laporan keuangan manual, sering salah hitung, stok bahan baku sering habis. Manajer keuangan butuh berhari-hari untuk bikin laporan mingguan. Tapi setelah menggunakan ERP, laporan laba ruginya jadi otomatis. Terus stoknya terkelola secara akurat, dan manajernya bisa fokus pada strategi baru.
Jadi ERP itu lebih dari sekedar software. ERP adalah investasi strategi yang memberikan kontrol efisien dan wawasan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan ERP, Anda mengubah bisnis Anda dari reaktif menjadi proaktif. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mudah-mudahan teman-teman jadi terpacu gitu ya, eh, bertanya tentang ERP ini dan bagaimana sebuah sistem bekerja. Saya kembalikan ke Pak Riki mungkin Pak, sambil biar teman-teman siapa tahu ada yang mau bertanya, boleh saya bisa jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Trendi buat pemaparannya Iya, ERP Pak Riki. gitu ya. Ini Ya, buat mengefisiensikan jalannya atau operasional dari sebuah usaha gitu ya. ya, Bukan hanya buat usaha yang besar gitu, tapi buat yang merintis juga nggak ada salahnya ya Pak Trendi untuk bisa menggunakan ERP ya. betul Pak. Gitu. Ada Karena karena beberapa eh, partner kami juga usahanya rintisan, kayak ada sebuah perusahaan yang bikin minuman jahe itu hmm, rintisan juga tuh, kita bantu juga, hmm, kita dampingi juga gitu Pak. ya, ya. Kemarin saya juga ada ngobrol dengan kawan gitu ya, di mana bisnisnya ini adalah catering gitu ya. Cateringnya lumayan rame, laris gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, ke cateringnya agak menurun di beberapa bulan kemudian gitu ya. Tapi anehnya dalam sisi keuntungan gitu ya, pencatatan keuntungan, ternyata keuntungannya nggak jauh berbeda ketika rame dengan ketika dia sepi gitu ya. Nah, ketika dia sepi ini ternyata ownernya kan jadi lebih banyak waktu senggang. Nah, di waktu senggang ini ternyata ownernya mulai merapikan pembukuannya. Ya, Didapatilah bahwa ternyata ketika dia rame justru ownernya ini nggak kehandle, banyak pos-pos yang kebuang jadinya gitu. Banyak iya, biaya-biaya yang harusnya tidak keluar uang tapi jadi keluar uang gitu ya. Nah, sejak dia pesanan cateringnya menurun, dia rapikan pembukuannya, ketemulah banyak pos-pos yang bolong gitu. Nah, dia rapikan dan ketika cateringnya mulai ramai kembali, baru kelihatan tuh untungnya, cuannya. iya, banyak terjadi Pak seperti itu. Iya, dari rame ke sepi, kok untungnya hampir sama gitu ya. Jadi rame kemarin ini duitnya kemana gitu kan. Gitu. Ternyata banyak bolong gitu. Nah ini pentingnya buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman BUMDes, UMKM dan koperasi untuk memiliki manajemen yang sistem yang baik gitu ya. Bukan hanya keuangannya saja gitu ya, tapi semua hal. Nah ini bisa dihandle nih dengan ERP tadi nih. Jadi manajemennya lebih tertata ke depannya nantinya. Rame tapi nggak ada cuannya buat apa gitu ya Pak Betul, Trendy ya. betul. Oke, oke. Nah, sebelum kita sesi tanya jawab, izinkan saya membagi sedikit materi mengenai peluang usaha menjadi agen pos, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau bertanya bisa sekalian, gitu ya. Kita Oh, akan buka sesi tanya jawabnya nanti bareng jadinya. Karena tadi oke Pak. di kolom chat juga ada yang nanya, gimana mau jadi agen pos, gitu kan? Eh, karena sekarang ini ternyata kalau kita lihat ya, saya coba amati kemarin khususnya ketika pandemi COVID-19 kemarin, semua sektor usaha tuh tutup, PSBB soalnya kan. Tapi yang diizinkan buka sama pemerintah tuh hanya sektor kurir. Pengiriman tetap berjalan gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman yang kemarin buka sebagai agen pos ini justru kebanjiran
omset, kebanjiran kiriman. Karena masyarakat nggak bisa ke supermarket, nggak bisa belanja ke mall gitu ya. Larinya belanjanya online. Ya, online tahu sendiri ya. Bapak kirim. Nah, jadi kemarin di era pandemi kemarin banyak teman-teman agen pos justru meraih cuan yang luar biasa. Nah, ini saya share. Jadi saat ini PT Pos Indonesia membuka peluang kerjasama kemitraan baik buat individu maupun buat badan usaha untuk menjadi partner, menjadi agen pos. Nah, ini sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi bahwa kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia untuk pengembangan agen pos di seluruh Indonesia. Saat ini kami berkantor di Alam Sutra di Tangerang. Kalau dulu kami hanya main di layanan eh, jasa keuangan seperti pulsa, paket data, token listrik, dan lain sebagainya. Kami memiliki 400.000 user atau agen di seluruh Indonesia dengan transaksi 6 juta transaksi per bulan. Teknologi backup dan security-nya ini kami boleh dikatakan setara dengan fintech. Saat ini di layanan produk digital kami, ini lebih dari 1.000 produk digital. Jadi mau bayar-bayar, mau top up, ini layanannya lebih dari 1.000, Bapak Ibu. Dan kami merupakan salah satu online agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah ini, kita lihat nih penduduk Indonesia yang hampir 300 juta jiwa. Ini nggak main-main loh Bapak Ibu. Indonesia ini kalau nggak salah kita masuk di peringkat 4 atau 5 besar di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Bayangkan dari hampir 300 juta, kalau 70% aja dari penduduk Indonesia ini bisa akses internet, Bapak Ibu punya potensial pelanggan nih 194 juta loh. Nggak main-main loh. Sudah saatnya beralih ke dunia digital, digital marketing. Ya. Makanya kalau kita lihat di Indonesia, ini kita kebanjiran produk impor. Produsen-produsen dari luar ini berbondong-bondong ngirim produknya ke Indonesia untuk dijual. Karena jumlah penduduk kita yang besar. Maka dari itu sudah waktunya buat teman-teman dari UMKM, BUMDes, koperasi ini untuk bisa berjualan secara online. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan di era COVID kemarin, mungkin Bapak Ibu udah nggak asing lah dengan brand seperti Shopee, Tokopedia, gitu ya, Lazada, Blibli, bahkan yang sekarang sedang tren juga, ini ada TikTok Shop. Nah, ya. Ini pertumbuhan marketplace di Indonesia ini gila-gilaan, Bapak Ibu. Ketika kita bicara transaksi secara online di marketplace, Bapak Ibu mau belanja di Shopee, di TikTok Shop, di Tokped, dan lain sebagainya, perlu ada satu institusi atau satu perusahaan yang bertugas mengantarkan pesanannya Bapak Ibu untuk bisa sampai di rumah. Nah, PT Pos ini satu-satunya perusahaan ekspedisi jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Nah, PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Nah, ini setidak-tidaknya kalau kita lihat PT Pos ini memiliki satu kantor pos cabang di tiap kecamatan. Nanti Bapak Ibu ketika sudah bergabung dengan PT Pos menjadi agen pos, layanan yang bisa dilakukan yang pertama, melayani pembayaran tagihan rutin bulanan buat masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, mau bayar PDAM, PBB, BPJS, ini bisa di tempatnya Bapak Ibu. Yang kedua, melayani top up atau isi ulang buat masyarakat sekitar yang mau beli token listrik,
mau beli pulsa, mau top up M-Money, top up OVO, top up GoPay, top up Shopee Pay, semua bisa. Yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia. Ini dengan anggota lebih dari 200 negara. Dan yang kelima, Bapak Ibu nanti juga melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, kartu pos, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos sudah melakukan terobosan, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang PT Pos juga sudah ada kiriman COD, cash on delivery. Ini bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang berjualan di Facebook, di Instagram, ya, atau di platform website, di mana calon pelanggannya mungkin nggak mau bayar dulu, ini bisa menggunakan COD, cash on delivery. Dan PT Pos juga sudah kerjasama melayani kiriman cashless dan marketplace via Shopee dan TikTok. Ini satu saldo untuk semua layanan. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim. Satu platform, satu saldo. Nah, aplikasi Yaka ini bisa dibuka dan dijalankan di handphone Android atau melalui web, di laptop atau di komputer. Di Yaka, fee atau imbal jasa kami berikan harian. Hari ini transaksi, besok Bapak Ibu terima fee. Langsung menambah ke saldo deposit. Nah, untuk layanan pengiriman surat dan paket, selama kiriman masih di tempat agen, ini bisa dibatalkan kirimannya dan saldo kembali saat itu juga. Nah, yang terakhir, ini buat Bapak Ibu sebagai pemilik usaha yang operasionalnya diserahkan ke admin, ini bisa mempunyai transaksinya digunakan untuk apa saja. Ini laporannya detail. Nah, ini yang menarik, hitung-hitungan bisnisnya. Kalau kita lihat di tabel, ini adalah seluruh layanan PT Pos Indonesia untuk kirimannya, ya, baik kiriman domestik maupun luar negeri. 3 teratas adalah produk kiriman domestik yang paling banyak digunakan masyarakat untuk berkirim lewat pos. Ada pos same day, pos reguler, dan next day. Imbal jasa atau fee yang nanti Bapak Ibu terima, kalau omsetnya masih di bawah 25 juta sebulan untuk pengiriman, ini setidak-tidaknya Bapak Ibu udah dapat 17,5%. Nanti omsetnya di atas 25 juta sebulan untuk layanan pengiriman, persentase fee-nya naik menjadi 20%. Nah, coba kita hitung, kalau misalkan kita asumsikan dalam sehari Bapak Ibu terima 40 paket, baik kiriman sendiri ataupun dari masyarakat sekitar gitu ya. 40 paket dengan rata-rata ongkir katakanlah 25.000 rata-rata. Maka sebulan omsetnya 25 juta dikali 17,5%. Maka dapat imbal jasa atau fee-nya 4.375.000. Nah, kalau omset pengirimannya 100 juta sebulan, maka dapat fee atau imbal jasanya 20 juta karena kali 20%. Kalau Bapak Ibu menyimak di awal, tadi ada salah satu kisah sukses agen pos di Bandung, omset sebulan tertingginya itu 2,5 miliar sebulan. Nah, tinggal dihitung. Gitu. Nah, ini bicara dari ongkir ya Bapak Ibu ya, fee dari ongkir. Belum dari keuntungan jualan produknya Bapak Ibu. Jualan online dapat untung dari penjualan produk, pengiriman dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai agen pos, dapat tambahan lagi fee-nya.
Jadi bahasa kami tadi dengan Pak Joni ini double cuan. Jualan produknya untung, dapat fee lagi dari ongkirnya. Ini sedikit gambaran beberapa yang sudah bergabung. Kalau kita lihat spanduknya bertuliskan kantor pos, karena Bapak Ibu sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Nah, syaratnya untuk pengajuan, yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua ada ketentuan jarak untuk masing-masing area. Nanti kita cek dari Google Maps, jarak dari tempat calon agen dengan agen pos terdekat atau dengan kantor pos cabang terdekat berapa radiusnya. Yang ketiga, mengisi dan melengkapi formulir. Yang keempat, menyediakan perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, melengkapi dokumen identitas dan legalitas. Ini kalau untuk pengajuan perorangan ya, berupa KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan. Lalu yang terakhir nih, sesuai dengan kebijakan pemerintah terbaru, setiap pengusaha wajib memiliki NIB, nomor induk berusaha, khusus untuk agen pos, ini dengan KBLI-nya, klasifikasi bidang usaha 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau buka agen ekspedisi, ini ada yang namanya biaya pendaftaran atau biaya franchise. Ya, kalau di Jakarta, rata-rata sudah mau di atas 10 juta kalau mau buka franchise agen ekspedisi. Nah, saat ini kami dari IAK dengan PT Pos untuk pengembangan teman-teman BUMDes, UMKM, dan koperasi, untuk pengajuannya kita gratis. Jadi tidak ada biaya franchise. Bapak Ibu cukup menyediakan perlengkapan, peralatan, karyawan, sampai renovasi semua dikerjakan oleh Bapak Ibu sebagai calon agen. Nah, ini beberapa webinar postpreneur yang kami lakukan. Sebagai gambaran kita mendukung teman-teman agen untuk bisa grow, gitu ya, buat UMKM, BUMDes, dan koperasi juga. Nah, nanti flow pendaftarannya, setelah kami menerima pengajuan yang lengkap, dokumennya semua lengkap, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos tempat, supaya kantor pos tempat bisa melakukan survei ke tempat calon agen. Nah, setelah mendapat persetujuan dari kantor pos tempat, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Setelah training, nanti agen siap untuk menerima pelanggan. Keseluruhan proses ini kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Nah, terakhir, ada 2 orang yang mau berkirim, 1 lewat pos, 1 lewat ekspedisi yang swasta. Kenapa ada meme seperti ini? Karena ternyata Bapak Ibu, ekspedisi yang swasta, cover areanya kan terbatas. Ketika mereka ada area yang tidak mereka cover, ini mereka ngirim lagi lewat pos loh Bapak Ibu. Jadi ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya pakai pos. Ya Bapak Ibu. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita buka sesi tanya jawab. Silakan di unmute. Yang pertama dari Pak Bambang Heru. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang Pak, Heru. terima kasih. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya Ketua KKMP Bandaran Pak.
Saya sudah mengajukan agen pos, ini lagi proses. Hmm, Ini pertanyaan untuk ERP, Pak. oke. Untuk ERP ini kelihatannya sangat sangat bagus sekali ya. Cuma mungkin yang perlu saya tanyakan itu perangkat-perangkat yang harus dipunya itu seperti apa. Kemudian softwarenya apakah kita nanti dikasih gratis atau bagaimana, Pak? Kemudian untuk pelatihannya itu kan mungkin agak kompleks ya, Pak ya. Nggak mungkin hanya pengenalan seperti ini saja. Kalau operasionalnya nanti seperti apa dan mungkin dan lain sebagainya lah, Pak. Tapi ini sangat bagus sekali mungkin walaupun kita operasinya masih gerenya cuma gerai sembako, tapi rencananya kan kita juga mempunyai gerai pos, gerai dan lain-lain sebagainya itu kan juga perlu diintegrasikan. Idenya cukup bagus, Pak. Cuma mungkin masih ada pertanyaan mungkin belum 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 disampaikan ya, mungkin belum di sini ya. Mungkin itu aja, Pak. Mungkin gambaran aja. Terima kasih, Pak. Reset tadi gimana sih? Oke, silakan Pak Trendy ditanggapi dulu dari Pak Bambang. Baik, Pak Bambang, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Kiera sendiri itu izin Pak berbayar, mungkin Bapak bisa cek di kiera.co.id. Kami itu ada biaya per bulan, ada biaya per tahun. Jadi tergantung kebutuhan Bapak seperti apa, bisnisnya Bapak seperti apa. Mungkin kalau Bapak pengen pendetailan, langsung minta demo aja ke customer service kami. Eh, ada nomornya nanti saya share ya Pak ya. Dan kalau untuk eh, butuh berapa orang, bisa HP atau laptop Pak. Jadi nggak terbatas atau nggak perlu beli mesin-mesin lagi gitu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga menjawab Pak. Oke. Oke, selanjutnya dari KDMP Panempan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dwi, maaf Bapak, luar biasa materinya, terima kasih banyak. Kalau tadi disampaikan kira-kira siapa yang bisa memanfaatkan ERP, mereka yang jenuh, yang sudah bosan dengan manual. Ya. Kayak KDMP kami sebenarnya masih ini Pak, masih belum operasional. Gedungnya aja masih proses pembangunan. Cuman rencana kami mau buka usaha. Yang ada di rencana kami ada 7. Termasuk juga agen kurir pos itu, Pak. Kemarin sudah 2 kali ketemu sama bapak-bapak dari PT Pos yang ada di Kabupaten Pamekasan. Eh, rencananya mau ketemu lagi untuk aktivasi terkait dengan Pospay kalau nggak salah. Tapi masih belum ada jadwal kembali. Untuk Pak Dwi, saya sebenarnya eh, apa ya membayangkannya, Pak. Bayangkan dengan 7 usaha, misalnya gerai dengan berbagai macam barang. Kalau kemudian kita harus manual, itu bagaimana nantinya? Kemudian ada 7 harus manual. Sementara SDM-nya tidak ada yang berbackground akuntansi misalnya. Ribet, Pak. Di pikiran saya sudah ribet, Pak. Belum dimulai. Syukur ada IRP ini, gitu kan. Cuman ternyata IRP-nya berbayar, ada yang biaya awal sama bulanan, Pak ya. Nah, begini, Pak. Eh, nanti terkait sampaikan di rapat pengurus dan rapat pengawas. Untuk itu kami mohon Pak, ancer-ancer. Kalau kemudian kita punya sampai 7 usaha itu, kira-kira biaya awal dari software itu, perangkat lunak itu, dan biaya bulanannya kira-kira sampai berapa? Kemudian prosesnya ribet enggak Pak? Di awal itu ya. Mumpung ini masih belum dimulai
Pak. Kalau di tengah nanti repot. Mumpung di awal barangkali kita langsung ERP kerjasamanya malah mungkin tambah enak. Begitu Pak Dwi. Terima kasih banyak Bapak Moderator. Mudah-mudahan dalam waktu dekat agen kurir kita bisa langsung eh, apa? Langsung jalan gitu loh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sukses terus, warahmatullahi semangat wabarakatuh. Pak. Baik, keren Pak dari penempasannya Pak ya. Baik, izin saya jawab ya Pak Riki ya. Boleh Mangga, silakan Baik, Pak Dwi. untuk usaha yang justru baru diinisiasi, justru lebih mudah ketika dikira yang ribet menggunakan ERP itu biasanya ada apa namanya migrasi data. Karena data lama kita masukin ke Pak. Dikira Bapak mau pakai ada berapapun usahanya, tetap dihitungnya satu. Begitupun usernya. Kalau Bapak pelajarin ERP lain, itu dihitungnya per pengguna Pak, per user. Kalau dikira kita enggak Pak, kita flat. Harganya sama. Mau Bapak pakai untuk 7 usaha sama satu usaha, itu sama harganya. Mau berapapun penggunanya, itu juga sama harganya. Ribet nggak? Justru jadi lebih mudah karena Bapak bisa adaptasi dari awal nih. Misalkan usaha A dulu nih masukin ke ERP ini, kemudian nanti nambah lagi 2 usaha, masukin lagi ke ERP ini, terus aja Bapak tambahin sampai nanti 7 usaha terbuka semua. Itu udah semuanya autopilot tuh Pak. Bapak tinggal monitor aja penjualannya, pemasukannya dan sebagainya gitu. Dan kita akan terus pandu Pak. Jadi eh, kita dampingi terus. Sekarang itu ada di Bekasi, dia usahanya minuman, itu terus kita dampingi Pak, nggak kita tinggalin gitu. Semoga menjawab Pak. Oke, baik Pak Dwi. Tambahan Pak. Apakah Ya, nanti kalau kita pakai ERP itu kita masih bisa melihat laporan per usaha, Pak? Jangan-jangan nanti ERP laporannya langsung global 7 usaha jadi satu. Sehingga kami kesulitan untuk mengevaluasi usaha ini bisa dikembangkan apa enggak, berapa profit dan lain sebagainya. Gimana Pak Dwi? baik Pak. Bisa dipisah per usaha Pak. Jadi ada di kita itu ada filternya gitu. Kalau Bapak mau lihat usaha yang A aja, bagaimana perkembangannya, prosesnya, itu bisa difilter. Kita mainin di filternya aja. Hanya ininya aja gitu. Oke, siap. Makasih Pak Dwi. Ya, sukses terus ya Pak buat KDMP-nya. Ya, Oke siap Pak. Pak. Amin. Amin. Oke, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kami persilakan. Oh, ya, Bu Herawati, silakan Bu Herawati. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali ya bisa bergabung. Mohon maaf ya, saya memang masih belum berpengalaman di sini ya Pak ya. Tetapi saya sangat tertarik gitu ya. Tertarik dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi ya. Nah, saya sebagai pribadi gitu, apakah boleh gitu saya ikut bergabung ya dengan yang telah disampaikan tadi gitu ya. Kemudian usaha apa saja yang mungkin bisa saya lakukan gitu ya. Mungkin kalau di sisi fasilitas, mungkin insya Allah saya sudah ada gitu, misalnya seperti ruangan, perangkat-perangkat tuh mungkin insya Allah saya ada gitu ya. Cuman saya betul-betul dari nol ini Pak, jadi mohon pencerahan gitu ya, bagaimana kita harus memulainya. Kemudian kepada siapa nanti ya yang bisa saya hubungi nanti. Kebetulan saya kan tinggal di Padang nih, gitu ya. Nah, siapa yang bisa saya hubungi gitu ya. Nah, jadi mungkin itu aja Pak. Jadi saya secara pribadi mungkin boleh nggak ikut bergabung gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Hera tadi bergabung apa nih maksudnya? Ya, bergabung mau mengikuti ini, gitu kan? Nah, Ini tuh apa nih? mengikuti acara webinar ini. Oh, boleh kalau ikut webinar, Bu. Ya, Bu, jadi ini mau menarik jadi agen sekali. pos atau mau menggunakan ERP dari Kiera gitu. Nah, mungkin memang agen pos ini dulu Pak, gitu kan? Oh, boleh. Nanti boleh catat nomor saya Mm-mm. 0816 0816 191 191 4786, Bu. 4786. Nah, ini untuk peluang Bu untuk menjadi agen pos ini bisa buat perorangan atau badan usaha, dua-duanya boleh, Bu.
Oh, Ya, oke. kalau Ibu Siap. pengajuan untuk individu malah lebih mudah sebenarnya dokumennya lebih Hah? simpel. Kalau badan usaha koperasi kan nanti harus ada akte pendirian dan lain sebagainya. Iya, iya. Oh, kalau individu pribadi berarti perorangan gitu ya, Pak ya? Perorangan cukup dengan KTP, NIB-nya bisa NIB perorangan Sudah kok. ada, Pak. NIB juga sudah ada. Nah, tinggal ditambahkan nanti KBLI-nya. Apa, Pak? KBLI, klasifikasi Sa- bidang usaha. Nah, itu Oh, nanti gitu. KBLI-nya 53202. 53 202. 202. Nah, itu untuk aktivitas agen kurir jadi bidang usahanya. Oh, Gitu. oke. Makasih, Pak. Oke, nanti boleh kontak ke saya, Bu Hera Oke, ya. makasih. Nanti kalau usahanya semakin berkembang, ada usaha lain, nanti bisa kontak ke Pak Dwi itu untuk pembukuannya biar lebih rapih. Ya, kebetulan saya juga akuntan juga, Pak. Ah, biar nggak Iya, manual, tapi kan nanti jadi Bu mungkin Hera. ya bisa inilah belajar juga dengan Pak Dwi ya. Nah, ini agak bagus lah gitu, ERP Ya, gitu ya Pak ya. Nah, oke. Jadi kita ingin eh, melangkah dari awal dulu Pak, ingin ikut bergabung jadi ikut bisnis lah bermitra. siap, siap. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Makasih Bu Hera, sukses ya. ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanya, silakan. Yang ingin bertanya? Izin Pak Riki, saya mau bertanya. Oke, silakan Pak. Untuk di IAK Pak, itu Hmm. adminnya rata-rata berapa dan sharing sharing profitnya berapa? Sharing adminnya. Untuk produk apa Pak? Bayar-bayar. Bayar beda-beda nanti tergantung dealernya Pak. Oh gitu. Terus sharingnya Ah, gimana? kenapa? Sharingnya. Itu dia, tadi kan fee atau sharingnya itu berbeda-beda tergantung jenis pembayarannya, layanannya. Dari mulai Misal, 200 perak sampai 2.000 kali ya, kalau boleh di range ya. misal untuk ini untuk apa token misal. Itu Untuk admin berapa terus ke kitanya berapa? kalau di IAK adminnya Bapak tentukan sendiri. Kalau untuk token, Oh gitu. hmm, mau nambahin admin 5.000 kalau dia mau beli nggak masalah Pak. Nah, IAK berapa Pak? Kalau kalau misalkan 4.000 misalkan sekarang kan rata. IAK hanya menambahkan token 20 kalau saya nggak salah 20 550 Pak. Oke Jadi oke. hanya nambah Rp550. Bapak jualnya mau jadi 25.000, 20 jadi 30.000, terserah. Siap Pak. Kasih. Gitu. Ya, itu contoh salah satu contohnya ya Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Tadi di kolom chat kayaknya ada yang bertanya. Nih websitenya Kiera apa nih Pak Dwi? Dari GTO Ya, Celebes. saya balas di chat mungkin ya, websitenya Oh Kiera ya itu boleh boleh. kiera.co.id. Oke. Nanti Bapak Ibu yang tadi klasifikasi yang Pak Dwi bilang tuh salah satunya kalau usahanya sudah mulai keribetan pembukuan tuh ya. Jangan nunggu sampai ribet sebenarnya Pak Dwi. Ya. Betul, Pak. Jadi, Nah, kalau udah ribet, aduh malah repot juga tuh nanti. Sayang Pak, waktunya. iya. Nah, untuk penggunaan ERP sendiri apa bisa dilakukan oleh orang tanpa latar belakang keuangan atau akuntansi, Pak? Ini ada pertanyaan nih. Bisa, Pak. Karena sebetulnya di Kiera itu si keuangannya tuh sudah terbentuk gitu. Jadi tinggal masuk-masukin aja angkanya. Pun Tinggal kalau entry tidak, data aja gitu ya. iya betul tinggal entry data aja. Bahkan kalau dari penjualannya tuh udah otomatis masuk ke akuntansinya gitu. Jadi nggak perlu lagi nginput ulang, itu manual lagi. Itu udah nggak perlu. Semuanya Oh, sudah terintegrasi dari depan ke belakang. oke. Ada program loyalty di pos nggak, Kira nggak? Program loyalty tuh yang gimana ya, Pak? Nah, itu. Maksudnya ini mungkin referral. Kalau referral ada, Pak. Oh. Tinggal dibuka di Kiera, daftar di situ, itu ada tuh affiliate program kita.
Dikira ada tampilan seperti toko online. Buk Untuk saat ini belum. Ya, karena Kira ini bukannya website untuk jualan, Bapak Ibu ya. Ya, betul. Itu Kira ini adalah software pendukung untuk operasional usahanya teman-teman. Dari stok, dari perhitungan penjualan, pembukuan, sampai pajak nggak HPP nih Pak Dwi? pajak nggak ada juga. Jadi nggak usah ribet lagi tuh. Sudah ada perhitungan pajaknya juga semua. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh, program loyalty buat pelanggan Pak Dwi. Oh, sistem promosi ada di Kira, ada sistem kemitraan. Jadi untuk Ah, program loyalty itu ada. oke, siap, 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 siap. Oke, Pak Joni masih bersama kami, Pak? Sih, masih Pak Riki. Oke, siap. Nah, oke, Pak Joni mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak? Wah, ini sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Randy tadi, ini suatu yang luar biasa, ini menggabungkan beberapa aktivitas menjadi satu pintu ya, satu genggaman tangan. Dan memang pada saat di awal ini sangat mudah diimplementasikan, walaupun pada saat di tengah-tengah pun bisa masuk begitu, karena harus ada pemindahan data. Nah, apalagi peluang usaha agen pos yang disampaikan oleh Pak Riki tadi itu sangat mudah, sangat murah tanpa ada biaya pendaftaran gitu ya, Pak Riki. Jadi tinggal modal tempat, lokasi, ya, internet gitu ya, laptop, komputer atau Android, timbangan, ukuran meter gitu ya, apa namanya, panjang kali lebar itu pakai meteran ya untuk mengukur lebar paket dan sebagainya. Nanti ada pelatihan juga dari Pak Riki nih kalau sudah mendaftar nih, Pasti. gitu Pak Riki. Luar biasa dan ini informasi yang luar biasa nih ke teman-teman semua para KDMP maupun usaha UMKM lainnya. Ini sekedar informasi bagi yang ingin berminat, yang ingin melihat bahwa ini ada peluang dari sisi meningkatkan efisiensi, meningkatkan aktivitas, dan untuk mendapatkan cuan, ya cuan dari agen pos, ya double cuan tadi, nah silakan daftar nih buat teman-teman semua gitu Pak Riki. Jadi Oh, sangat gampang. Nih semua ini masih ada pertanyaan Pak Riki nih, ada teman-teman nanya ini, share nomor WA Pak Trendy, share nomor oh, WA-nya Pak Riki. boleh kalau Pak Trendy berkenan, boleh di-share, Pak Baik, Trendy. boleh saya share WA-nya ya. Nah, saya share nomor WA saya. Oke, oke. Di save Bapak Ibu nomor Pak Trendy Dwi Anugrahnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya mengenai Kiera bisa hubungi beliau. Oke, Pak Joni, eh untuk 2 minggu yang akan datang kira-kira topiknya udah bisa dibocorkan belum nih biar Oke, keren ini. teman-teman bisa Ini catat agendanya nih di save nih. luar biasa nih itu agenda minggu depan, 2 minggu depan ya. Oke. Eh, tema di 2 minggu depan itu tentang bagaimana ekspor produk dengan menggunakan platform Alibaba. Wah, Alibaba. mantap. Jadi kita ada perwakilan Alibaba di Indonesia yang akan menerangkan Wah, bagaimana keren produk nih. dari manapun bisa dijual melalui platform Alibaba. Sementara nantinya kurir logistiknya itu hubungan dengan seller dan buyer itu tergantung di luar Alibaba. Jadi sangat sangat mudah, sangat apa ibaratnya fleksibel gitu ya. Kita dibantu dengan platform Hmm, ini. Ini cocok banget bagi KDMP nih. Kalau menjual produk hmm. lokalnya bisa tersebar di seluruh dunia, bisa dikenal. Nah, Sangat gampang masuk ke platform Alibaba. Nanti kalau sudah deal-deal tuh logistiknya bisa menggunakan pos Indonesia untuk ekspor gitu ya. Bisa menggunakan agen pos untuk penggunaan produk pos ekspor atau EMS atau pos internasional. Itu gampang. Tinggal tarifnya tinggal dilalan antara
si buyer dan seller gitu ya. Hmm. Jadi momen ini tunggu 2 pekan ke depan di Kamis. Nanti kami share link Zoom-nya. Dan pada posisi saat ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Randy yang sudah memberi sharing informasi, juga ada Pak Riki yang sudah sharing informasi tentang peluang usaha agen pos. Nah, agen pos bisa juga untuk di koperasi desa nih Pak Riki ya, bisa juga untuk di BUMDes, di koperasi maupun para UMKM. Jangan lupa double cuan istilah kami, jual produk yang dapat margin, kemudian dari agen pos juga dapat komisi ya. Luar biasa. Luar biasa nih teman-teman masih setia di acara webinar ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan dengan kami melalui saya juga bisa di grup WA, Japri juga boleh. Hal yang ingin ditanyain nomor, Pak saya ingin dijelaskan lagi tentang ini, jelaskan lagi tentang ini ya bisa dijaprikan saya. Nanti saya bantu untuk meneruskan dan meminta tanggapan dari yang berkompeten untuk itu. Selesai Pak Riki, terima kasih banyak buat semuanya sudah hadir. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Pastikan untuk dicatat nih, karena topiknya menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Joni untuk berjualan di platformnya Alibaba. Dicatat ya 2 minggu yang akan datang. Kita jumpa lagi di Postpreneur 153 2 minggu yang akan datang. Sampai jumpa semua. Salam sukses. Salam sukses. Makasih banyak Pak Joni, Pak Terima Riki kasih waktunya. Pak Dwi. Pak Joni, Pak Teman-teman, Riki, saya tunggu Pak. kontaknya Terima ya. kasih. Saya izin live. Terima kasih banyak. Ya, kita akhiri. Izin live.